Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang terhormat Ibu Sri Widayati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran. Dalam video ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi metode demonstrasi. Untuk sebelumnya, perkenalkan saya Vina Silviana dengan NIM akhir 080 sebagai moderator sekaligus pemateri, dan juga ada teman-teman saya Nabila Maulina Renandi dengan NIM akhir 098 dan Sofela Salsabila Rahmadani dengan NIM akhir 159. Untuk itu saya persilahkan kepada teman-teman presentator untuk memaparkan materi. Pengertian. Menurut Saiful, metode demonstrasi adalah metode yang sesuai untuk mengajarkan bahan-bahan pelajaran yang merupakan suatu gerakan, suatu proses, maupun hal-hal yang bersifat rutin. Menurut Mosley Sutton, metode demonstrasi adalah kegiatan yang dapat memberi ilustrasi dalam menjelaskan informasi kepada anak sehingga anak akan melihat bagaimana kejadian suatu peristiwa berlangsung yang disajikan lebih menarik dan merangsang anak serta lebih menantang. Kemudian, menurut Huda mengatakan bahwa metode demonstrasi adalah metode yang membuat peserta didik dapat mengamati dengan seksama apa yang terjadi, bagaimana prosesnya, bahan apa yang kita perlukan, dan bagaimana hasilnya. Dapat kita simpulkan bahwa metode demonstrasi efektif untuk mengajarkan gerakan, proses, atau rutinitas pada anak melalui pengamatan langsung, ilustrasi menarik, dan pemahaman mendalam terhadap proses, bahan, serta hasilnya. Selanjutnya ada pembahasan tujuan dan manfaat. Menurut Sumirah et al. 2022, penggunaan metode demonstrasi dalam pembelajaran ini bertujuan untuk memperlihatkan proses terjadinya suatu peristiwa yang sesuai dengan materi pelajaran, serta cara penyampaiannya yang mudah dipahami oleh siswa di dalam kelas. Lalu untuk manfaat penerapan metode demonstrasi yaitu dapat meningkatkan fokus perhatian siswa. Proses belajar siswa menjadi lebih terarah pada materi pelajaran yang sedang dipelajari, serta pengalaman dan kesan pembelajaran ini lebih melekat dalam diri siswa. Karakteristik metode demonstrasi. Yang pertama yaitu ada guru memperagakan langsung suatu kegiatan. Jadi, guru itu memperagakan langsung sesuatu kegiatan yang artinya guru itu tidak hanya menjelaskan dengan kata-kata, tetapi menunjukkan secara nyata bagaimana cara melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya yang kedua ada anak melihat, mengamati, dan juga meniru. Jadi anak itu belajar dengan cara melihat dan mengamati terlebih dahulu, kemudian meniru apa yang dicontohkan oleh gurunya. Ini itu sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang suka belajar melalui contoh. Yang ketiga yaitu ada pembelajaran bersifat konkret nyata. Jadi pembelajaran bersifat konkret atau nyata ini anak itu bisa melihat langsung prosesnya, bukan hanya membayangkan. Hal ini tuh membuat anak lebih mudah memahami materi. Yang keempat yaitu ada membantu anak memahami langkah-langkah kegiatan. Jadi metode ini tuh membantu anak memahami urutan atau langkah-langkah suatu kegiatan dengan jelas, karena mereka melihat prosesnya dari awal sampai akhir. Yang terakhir yaitu ada melatih konsentrasi dan juga kemampuan mengamati. Jadi metode demonstrasi ini juga melatih konsentrasi anak karena mereka harus fokus memperhatikan apa yang sedang diperagakan oleh guru. Selanjutnya ada langkah-langkah penerapan metode demonstrasi dalam pembelajaran di PAUD. Yang pertama ada perencanaan pembelajaran, yaitu perencanaan pembelajaran ini merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam metode demonstrasi di PAUD, di mana guru ini menentukan tujuan pembelajaran spesifik yang sesuai dengan kompetensi anak, seperti kemampuan mencuci tangan dengan benar atau mengurutkan bilangan dari angka 1 sampai 10.
Lalu guru ini menyusun RPPH secara terstruktur yang mencakup urutan demonstrasi sambil menyiapkan alat dan bahan nyata agar anak dapat melihat dan menyentuh langsung selama proses belajar. Yang kedua, ada penyampaian awal dan motivasi. Pada tahap penyampaian awal, guru menyampaikan kompetensi dan gambaran singkat materi secara menarik untuk membangun antisipasi anak. Sehingga anak ini menjadi tahu apa yang akan dipelajari dan termotivasi untuk mengamati. Guru ini menarik perhatian melalui pertanyaan sederhana seperti atau gambar terkait yang membantu anak fokus dan siap terlibat dalam demonstrasi selanjutnya. Yang ketiga, ada demonstrasi oleh guru. Guru melakukan demonstrasi proses atau aktivitas secara bertahap dan jelas di depan kelompok anak, menggunakan bahasa yang sederhana serta ekspresi wajah yang hidup untuk memudahkan pemahaman dengan media nyata atau alat peraga seperti mencampur warna, mencuci tangan, atau melipat kertas yang digunakan agar visualisasi lebih konkret. Yang keempat, observasi oleh anak. Anak ini diajak untuk mengamati setiap langkah demonstrasi dengan seksama tanpa adanya gangguan. Sementara guru menciptakan ruang fokus yang kondusif untuk proses pengamatan. Anak ini diberi kesempatan bertanya atau menanggapi apa yang dilihat, yang tidak hanya meningkatkan pemahaman tetapi juga mendorong keterlibatan aktif sejak awal pembelajaran. Yang kelima, ada praktik langsung anak. Anak ini langsung praktik menirukan demonstrasi sesuai urutan yang diajarkan oleh guru dengan bimbingan intensif dari guru untuk memastikan langkah ini tetap benar dan aman. Lalu yang keenam, ada diskusi dan refleksi singkat. Setelah praktik, anak ini menceritakan kembali apa yang telah dilakukan, sementara guru memberikan pujian, umpan balik positif, dan penguatan terhadap langkah yang benar untuk membangun kepercayaan diri. Lalu yang terakhir ini ada evaluasi dan penutup. Evaluasi dilakukan melalui observasi perilaku anak saat praktik, diikuti kesimpulan singkat dan tugas ringan untuk rumah untuk memperpanjang pembelajaran. Lalu penutupan ini dibuat menyenangkan dengan bernyanyi atau penghargaan sederhana seperti memberikan stiker pada anak, memastikan anak pulang dengan pengalaman positif dan siap menerapkan ilmu baru. Dalam metode demonstrasi, ada 7 tahapan peran guru. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan peserta didik. Pada tahap ini, guru menjelaskan secara singkat kegiatan yang akan dilakukan dan menyiapkan anak agar siap untuk belajar. Misalnya, anak-anak, hari ini kita akan menyusun balok dari yang besar hingga ke yang kecil. Yang kedua, guru memberikan pertanyaan pemantik yang bertujuan untuk membuat anak berpikir dan memiliki rasa keingintahuan yang mendalam. Misalnya, menurut kalian, balok mana yang paling besar ya anak-anak? Yang ketiga, guru memberikan contoh kepada anak. Di sini guru memberikan contoh secara sederhana agar anak mudah untuk menirunya. Misalnya, guru menyusun balok mulai dari yang paling besar hingga ke yang kecil. Yang keempat, guru memberikan tugas kepada anak. Di sini guru meminta anak mencoba melakukan kegiatan sendiri, misalnya menyusun balok dari yang terbesar hingga yang terkecil. Yang kelima, guru mengamati anak saat mengerjakan tugas. Yang keenam, guru memberikan kesempatan anak untuk menceritakan hasil karyanya. Yang ketujuh, guru mengajak anak merefleksi kegiatan. Misalnya, anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini? Bagaimana perasaan kalian saat menyusun menara ini? Kelebihan metode demonstrasi. Yang pertama yaitu materi lebih mudah dipahami anak. Jadi, materi menjadi lebih mudah dipahami karena anak itu melihat langsung contohnya. Yang kedua yaitu ada menarik perhatian dan juga meningkatkan konsentrasi. Metode ini itu dapat menarik perhatian anak sehingga konsentrasi mereka saat belajar itu menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu ada pembelajaran lebih jelas dan tidak membingungkan. Karena diperagakan secara langsung ini, anak itu tidak mudah salah paham atau bingung. Yang keempat, anak lebih aktif dan juga antusias.
Anak ini menjadi lebih aktif dan antusias karena mereka terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada kekurangan metode demonstrasi. Yang pertama yaitu membutuhkan persiapan yang matang. Jadi metode ini tuh membutuhkan persiapan yang baik dari guru agar kegiatan itu berjalan dengan lancar. Yang kedua perlu alat dan juga bahan pendukung. Guru itu harus menyiapkan alat dan juga bahan yang sesuai dengan kegiatan demonstrasi. Yang ketiga, kurangnya efektif jika jumlah anak banyak. Jadi jika jumlah anak terlalu banyak, itu tidak semua anak bisa melihat dengan jelas proses demonstrasi. Yang terakhir, membutuhkan waktu lebih lama. Jadi metode ini biasanya memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan metode ceramah karena ada proses memperagakan dan juga memberikan kesempatan anak untuk mencoba. Lalu ini ada beberapa contoh penerapan metode demonstrasi. Yang pertama ada demonstrasi cuci tangan. Nah, demonstrasi ini menekankan langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar, seperti 6 atau 7 langkah mencuci tangan sesuai standar WHO. Lalu, guru memulai dengan penjelasan singkat apa manfaatnya untuk mencegah kuman, kemudian menunjukkan gerakan lambat di depan kelas sambil anak-anak mengikuti secara bertahap. Lalu yang kedua ada demonstrasi eksperimen sederhana, yaitu dengan eksperimen mencampur warna yang melibatkan demonstrasi pencampuran cat air primer untuk menghasilkan warna sekunder. Nah, guru ini menyiapkan alat sederhana seperti palet atau kuas untuk menunjukkan proses sambil menjelaskan konsep campuran, lalu mengajak anak mengamati perubahan warna. Lalu yang ketiga ada demonstrasi kegiatan motorik halus. Demonstrasi seperti demonstrasi melipat kertas, menggunting, dan meronce yang fokus pada latihan presisi tangan untuk anak usia dini. Nah, guru ini memperagakan melipat kertas jadi bentuk sederhana seperti bentuk pesawat atau bunga, lalu menggunting pola garis lurus atau lengkung dengan gunting, serta meronce benang atau manik-manik menjadi gelang. Nah, anak-anak ini diajak untuk meniru bertahap dengan bimbingan dan meningkatkan koordinasi mata, tangan, dan konsentrasi pada anak. Dari pembahasan yang telah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa metode demonstrasi adalah cara mengajar dengan memperlihatkan langsung suatu kegiatan atau proses kepada anak. Melalui metode ini, anak tidak hanya mendengar penjelasan, tetapi juga melihat dan mengamati secara langsung, lalu mencoba sendiri. Metode demonstrasi ini sangat cocok digunakan pada anak usia dini karena membuat pembelajaran lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami. Selain itu, metode ini juga dapat meningkatkan fokus, minat belajar, serta membuat anak lebih aktif dan antusias. Namun, metode ini itu membutuhkan persiapan yang matang, alat pendukung, dan waktu yang cukup agar pembelajaran berjalan dengan baik. Lalu ini ada daftar pustaka. Dan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.